Kemudian ada jenis proyeksi vektorial. Proyeksi vektorial ini terdapat beberapa jenis tergantung dari mana memproyeksikan bendanya. Jenis proyeksi vektorial ini terbagi jadi 4, yaitu proyeksi isometris, yang kedua proyeksi miring, yang ketiga proyeksi geometris, dan yang keempat proyeksi perspektif. Jadi pengertian jenis proyeksi. Proyeksi isometri merupakan salah satu jenis proyeksi vektorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis x dan y sebesar 30 derajat. Proyeksi dikaitkan merupakan salah satu jenis proyeksi vektorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis x dan y sebesar 7 dan 40 derajat. Proyeksi miring merupakan salah satu jenis proyeksi vektorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi dengan proyeksi pada garis x dan y sebesar 0 dan 45 derajat. Proyeksi perspektif merupakan salah satu jenis proyeksi vektorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi dengan menggunakan garis-garis yang dipusatkan pada suatu titik sehingga didapatkan visual yang sangat baik. Huruf dan angka pada gambar teknik fungsi dan macam. Huruf dan angka gambar teknik. Fungsi huruf dan angka dalam gambar teknik dipergunakan untuk memperjelas maksud informasi yang disajikan pada gambar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar biasanya untuk menampilkan informasi judul proyek, nama instansi, besar yang ukuran, dan keterangan bagian gambar lainnya yang ditampilkan kolom pada etiket gambar. Dengan begitu, itu semua ukuran, keterangan, dan catatan hendaknya ditulis tangan dengan gaya yang terang, dapat dibaca dan dapat dibuat yang depan. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka dan huruf pada gambar teknik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan jelas dan seragam. Selanjutnya, fungsi huruf dan angka gambar teknik. Huruf dan angka gambar teknik memiliki fungsi yang sangat penting dalam gambar. Karenanya penulisan huruf dan angka gambar teknik wajib ditambahkan pada saat menggambar. Berikut ini adalah beberapa fungsi huruf dan angka gambar teknik, yaitu 1. Menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja. 2. Menambah keterangan gambar potongan, muka, dan bidang proyeksi. 3. Menambah catatan pada etiket gambar teknik. Di sini ada gambar di atas memperlihatkan keterangan dari tinggi huruf atau angka dengan keterangan sebagai berikut. H sama dengan ketinggian dari huruf atau angka. C sama dengan ketinggian dari huruf kecil. Yang A sama dengan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya. Yang B sama dengan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. Yang E sama dengan jarak spasi antar kata. D sama dengan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Selanjutnya, huruf dan angka pada gambar teknik. Perbandingan huruf dan angka tipe A. D sama dengan H/14. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, perbandingan huruf dan angka tipe B. D sama dengan H/10. Dan ini adalah gambaran. Untuk huruf dan angka gambar teknik, selain ukuran bentuk huruf juga perlu diatur atau dibuat sesuai standar. Ada dua kondisi huruf atau angka gambar teknik, yaitu huruf tegak dan huruf miring 15 derajat. Untuk lebih lanjut sebagai penjelasan mengenai bentuk huruf dan angka gambar teknik, bisa melihat gambar di bawah ini. Ya, ini adalah contoh gambar huruf dan angka gambar teknik tipe tegak. Terus dilihat. Dan ini adalah huruf dan angka gambar teknik tipe miring. Untuk menggambar bentuk bidang itu bidang itu adalah suatu permukaan datar berdimensi yang menjadi penghubung antar garis. Misalnya pada satu bangun ruang, bidang merupakan bangun berdimensi yang membatasi bangun ruang tersebut.
Bidang terdiri dari geometri, yaitu segitiga, persegi, lingkaran, ketupat, trapesium, bola ketupat, jajar jenjang, dan persegi panjang, maupun bidang beraturan serta bebas. Dalam menggambar bidang tentu diperlukan berbagai jenis alat dan bahan. Berikut daftar kebutuhan yang perlu dipersiapkan. 1. Pensil. Inilah dua tipe pensil yang berbeda, yaitu pensil keras dan pensil lunak. Pensil keras digunakan untuk mengawali sketsa kasar yang tidak harus terlalu akurat. Sementara pensil lunak digunakan untuk mengarsir dan menegaskan bagian yang dianggap paling akurat dan nyata. 2. Penghapus. Penghapus sangat membantu dalam proses menggambar model secara langsung. Sebaiknya gunakan penghapus dalam tahap sketsa awal. Pensil lunak akan sulit dihapus karena akan tetap menyisakan bagian yang gelap, terkesan kotor hingga dapat merusak kertas. 3. Kertas. Pilihlah jenis kertas yang lebih tebal dan bertekstur. Tekstur keras akan memberikan tahan yang lebih mudah untuk digoreskan oleh pensil. 4. Penggaris. Penggaris sangat membantu untuk mengukur panjang atau lebar berbagai bidang datar yang memiliki dimensi kecil. Terus saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Ada Musab, Muhammad Irfan. Ini kamu aja ya dihafalin. Jadi gambar tutorial. Ini tutorial tuh proyeksi. Kalau ini tuh proyeksi tutorial tuh adalah suatu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara tiga dimensi dengan pandangan enggak. Ini fungsi pictorial. Fungsi pictorial itu menggambarkan benda tiga dimensi pada sebuah bidang dua dimensi. Hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca dan benda yang dibuat sesuai dengan rencananya tersebut. Terus ada jenis proyeksi. Proyeksi pictorial terdapat beberapa jenis tergantung dari mana memproyeksikan bendanya. Jenis proyeksi pictorial yaitu ada 4. Pertama, proyeksi isometris. Kedua, proyeksi miring. Ketiga, proyeksi dimetris.